Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8, 9, dan ayat 11 yang berbunyi, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah merdeka dari perbuatan kuasa kegelapan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan untuk mengajak kita yang sudah merasakan bahwa diri kita ini telah menjadi dan sebagai orang merdeka, dan utamanya kita ini hidup sebagai anak-anak terang karena penebusan yang dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan hendaknya di dalam cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak adalah sebagai orang yang benar-benar sudah merdeka. Hidup penuh semangat dan sukacita di dalam iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Mari kita berlakukan hidup ini untuk hanya mau dikendalikan sepenuhnya menuruti bimbingan Roh Kudus, agar kita bisa dan dapat hidup menjadi dan sebagai pelopor pembangunan dalam segala hal yang berkenan di hati Tuhan, demi untuk mengisi kemerdekaan negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini, supaya segera tercapainya cita-cita kemerdekaan kita menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, penuh keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan bagi seluruh umat rakyat di negara dan bangsa kita Indonesia ini. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini juga mau memperingatkan kita sebagai pribadi atau keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita jangan mau lagi untuk disesatkan oleh kuasa roh jahat, kuasa roh kegelapan, dengan meninggalkan keyakinan iman kita itu, lalu jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang jahat dan merusakkan kebebasan kita dari kuasa-kuasa jahat, lalu berbuat yang menyalahi hukum di negara bangsa kita ini. Sebab bila kita masih tergoda bujukan roh kuasa jahat, kuasa kegelapan untuk melakukan kejahatan atau tindakan kriminal, maka berarti sia-sialah kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, umat yang dikasihi dan disayanginya ini. Sehingga kemerdekaan itu akan lenyap dari diri kita, dan kita pun akan kembali dikuasai oleh roh kejahatan, roh kuasa kegelapan itu, dan hidup di dalam kendali semua kuasa jahat itu pula, seperti kehidupan orang yang terjajah oleh kuasa dosa, kuasa kematian kekal. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajak kita sebagai pribadi orang yang percaya kepada Kristus untuk mau memberlakukan hidup yang selalu mau mengandalkan pertolongan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, agar kita dimampukannya untuk menolak segala bentuk godaan dari roh kuasa jahat, dari roh kuasa kegelapan itu, dan hanya melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus, yang boleh dan harus kita tampilkan di hadapan sesama kita umat manusia. Ada jaminan yang sungguh pasti bahwa oleh pertolongan Roh Kudus kita akan tetap taat dan setia mengikuti cara hidup yang tidak menyimpang dari petunjuk yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, di mana kita tidak hanya membaca, merenungkan, menceritakan, mengkhotbahkan firman Tuhan itu saja,
tetapi sekaligus kita adalah pelaku dari kebenaran firman Tuhan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari, kapan dan dimanapun kita berada. Maka sudah selayaknya kita ini harus selalu sadar diri, memperlakukan kebaikan, kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, sehingga berguna untuk mendukung pembangunan jasmani rohani kita di negara dan bangsa kita ini dengan satu tujuan utama, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus saja. Ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan berupa pertanyaan pada Galatia 4 ayat 9 ini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, sekaligus mampukan kami tidak hanya boleh mendengar, tidak hanya boleh membaca kebenaran firman-Mu ini, tetapi boleh melakukannya. Tentu kami andalkan sepenuhnya atas pertolongan Roh Kudus. Segala sesuatunya boleh terjadi karena kasih-Mu, karena bimbingan dan pemeliharaanmu yang memang harus kami andalkan sepenuhnya ini. Bapak, ketika kami juga dalam kondisi tidak sehat, baik jasmani kami ini maupun juga kerohanian kami, Bapak, tolonglah melalui Roh Kudus supaya kami boleh mengusir segala kuasa sakit penyakit maupun juga yang sifatnya kerohanian ini, supaya benar-benar oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat hidup sehat, merdeka dari segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat itu, dan kami dimampukan untuk bertindak, berbuat yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan dapat menjadi contoh teladan juga bagi orang lain, menjadi saluran berkat keselamatan pula bagi orang yang memang di luar dari diri kami, yang sungguh-sungguh pasti akan berharap mendapatkan kelak hidup yang kekal yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan, karena kami hanya bermohon dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.